Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama kita yang bernama Wati dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Wati. Nah, kisah ini tuh terjadi pada tahun 1970-an dan dialami langsung sama warga di kampung kakeknya Wawa Wati ini, Wak. Jadi kakeknya Wawa ini namanya Aki Junai. Terus neneknya namanya Nini Siti. Mereka punya 7 orang anak, di mana anak pertamanya bernama Fatimah. Fatimah ini ibunya Wawa. Yang saat kejadian Bu Wati ini masih SMP. Dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk mempermudah pengucapan, di sepanjang cerita aku akan bakal langsung nyebut namanya aja, Wak, ya. Nah, jadi kita mulai. Ceritanya, Aki Junai ini aslinya orang Kalimantan Selatan, Wak. Tapi dia sama keluarganya ngerantau ke Desa S yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, FYI, Wak, Desa S ini terdiri atas beberapa handil atau macam kompleks gitulah. Nah, rumah Aki Junai ini berada di Handil A yang mayoritas dihuni sama perantau dari Kalimantan Selatan juga. Di Handil A ini ada satu perantau asal Kalimantan Selatan yang cukup ditakuti sama warga setempat, namanya Hadri, dan biasa juga dipanggil Kai Hadri atau kakek Hadri. Umurnya waktu itu sekitar 50-an tahun dan dia tinggal bersama anak sama istrinya di Handil A tadi tuh, Wak. Nah, sejak masih muda Kai Hadri ini terkenal temperamen kali katanya, Wak. Dia suka marah, gampang tersinggung, dan istilah macam senggol bacok gitulah orangnya. Dan kata warga setempat, Kai Hadri ini mudanya memang suka berkelahi, Wak, dan selalu menang terus kalau setiap kali berantem. Makanya dia dijuluki Jagau atau orang yang jago kelahi macam preman kayak gitu. Itulah jadinya Kai Jagau. Jadi udah warga di sana jadi takut tuh berinteraksi sama Kai Hadri ini dan sebisa mungkin menghindari ketemu sama dia. Tapi sayangnya Fatimah, ibunya Wawa, dan juga kawan-kawannya setiap harinya, Wak, harus melewati jalan di depan rumahnya Kai Hadri ini karena jalan itulah satu-satunya akses menuju ke sekolah mereka. Jalan itu adalah tanah kosong yang dimiliki sama Kai Hadri yang memang udah diwakafkan untuk masyarakat setempat, Wak. Nah, karena sering lewat sana, mau nggak mau Fatimah ini jadi sering lah itu papasan sama Kai Hadri, ya kan. Bahkan pernah beberapa kali Fatimah sama kawan-kawan ini dimarahin, Wak, sama Kai Hadri tanpa sebab yang jelas. Cuma Fatimah juga nggak ngambil hati, gimana pun juga dia bisa pergi ke sekolah berkat jalan ini diwakafkan sama keluarganya Kai Hadri ini sendiri, ya kan. Sampai suatu hari Fatimah dengar kabar kalau Kai Hadri ini sakit-sakitan, tapi sakitnya memang masih sakit ringan gitu, Wak. Dia masih bisa tuh jalan-jalan keluar rumah. Nah, sejak sakit, Kai Hadri yang pada dasarnya memang orangnya gampang marah, makin menjadi-jadi lagi temperamennya, Wak. Semua orang yang papasan sama dia pasti kena marah, dan entah apa nih yang bikin dia semarah itu nih, ya. Sampai-sampai tanah di dekat rumahnya yang tadi dia wakafkan untuk jalan umum itu diambil lagi sama dia untuk dijadikan lahan pertanian. Warga setempat jadi resah nih semenjak itu, karena otomatis kan anak-anak mereka jadi susah berangkat sekolah. Cuma lagi-lagi mereka nggak ada yang berani negur Kai Hadri ini, Wak.